lagi. Hari ini saya akan memberikan tutorial yang mensiasati bagaimana PowerPoint versi 2010 sampai dengan 2016 itu menjadi sebuah video pembelajaran yang interaktif. Nah, tentunya dalam versi 2010 sampai dengan 2016 untuk PowerPoint itu harus kita setting, dan kita bisa menjadikan PowerPoint itu sebagai pembelajaran yang interaktif, bisa menambahkan satu aplikasi, dan satu aplikasi itu memudahkan kita untuk memberikan pembelajaran secara interaktif. Dikatakan interaktif karena kita ada di dalam video tersebut, wajah kita ada di situ. Nah, silakan dilihat dulu contoh hasil dari menggunakan PowerPoint yang versi 2010 sampai dengan 2016 memakai tambahan aplikasi yang namanya OBS. Oke, silakan diperhatikan dulu. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Kita hari ini akan belajar subbab 1.2 tentang letak dan luas Indonesia. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama tentang letak dan luas Indonesia. Baik, ini materi kita yang pertama tentang letak dan luas. Oke, sekarang kalau kita berbicara tentang letak, tentu kita bisa melihat ada berbagai macam. Ada letak astronomis, ada letak geografis, ada letak geologi, dan segala macamnya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Ada yang masih ingat? Oke, letak astronomis itu letak yang dilihat dari apa? Dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sekarang kalian perhatikan pada slide yang berikut ini. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan letak astronomis Indonesia. Secara garis lintangnya, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, kemudian sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Sementara astronomis yang kedua dilihat dari bujurnya, itu dari bujur timur 95 derajat sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itulah letak dari astronomis Indonesia. Nah, yang berada di dalam kotak itulah wilayahnya dari Indonesia. Oke, sampai di situ dulu untuk pembahasan kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan kita yang berikutnya. Selamat belajar. Ya, oke. Itu tadi gambaran dari bagaimana kita menggunakan satu tambahan aplikasi yang menjadi PowerPoint kita itu interaktif. Nah, caranya bagaimana? Dan ini sudah saya katakan ada satu tambahan aplikasi yang namanya adalah OBS. Nah, ini adalah tampilan OBS yang sudah kita install. Ya, nanti silakan diinstal, cari versinya mau Windows atau yang Mac, karena saya menggunakan Windows dan 64 bit. Versi OBS-nya adalah 25.0.8 ini yang saya gunakan. Nah, tampilan ini adalah tampilan untuk perekam layar semua. Jadi semua kegiatan di layar ini terekam. Nah, kalau nanti kita mau mempresentasikan PowerPoint kita, maka kita tidak merekam layar semua, tetapi merekam hanya pada windownya atau pada PowerPoint-nya. Maka yang harus kita siapkan pertama tentu kita sudah harus install dulu aplikasi OBS. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita mulai dengan OBS sudah. Sekarang bagaimana untuk men-setting semuanya? Kita mulai dengan cara men-setting dari PowerPoint. Nah, saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Ini. Nah, ini adalah tampilan dari PowerPoint. Ya, tampilannya seperti itu. Oke. Defaultnya biasanya PowerPoint ada di home untuk kursornya. Nah, untuk men-setting dari PowerPoint yang versi 2010 sampai dengan 2016, kita pilih icon slide show. Kita klik slide show,
Kemudian di sini ada banyak pilihan. Kita pilih pada bagian yang setup slideshow. Kita klik. Nah, defaultnya itu biasanya berada di pilihan yang pertama, full screen. Kalau full screen, kita tidak bisa mengaktifkan atau tidak bisa menggunakan aplikasi yang akan kita gunakan. Maka kita pilih yang kedua, browse by an individual window. Kita klik. Kemudian ini biar defaultnya seperti ini, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti kalau kita slideshow-kan PowerPoint kita, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tampilan dalam satu layar. Di bagian bawah aplikasi-aplikasi masih bisa kita aktifkan. Oke, itu settingan yang pertama di PowerPoint. Sekarang kita setting yang berikutnya di OBS-nya. Nah, sekarang kalau di OBS, setting yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat skin dulu. Skin itu adalah daftar isi, daftar yang nanti bagian-bagian mana yang akan kita tampilkan, yang akan kita slideshow-kan kalau streaming. Tapi kalau ini perekaman, yang mana bagian yang akan kita rekam. Maka tadi kalau kita hanya ingin merekam karena kita ingin membuat video PowerPoint, maka setelah kita buat skin, ya, kita kasih nama apa terserah, misalkan di sini contoh pengantar itu. Kemudian di bagian source, ya, source sumbernya di sini kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan. Karena tadi kita hanya pengen record atau membuat video PowerPoint, maka kita pilih yang window capture. Ya, window capture, kita klik. Nah, kita kasih nama setelah PowerPoint-nya tadi kita slideshow. Setelah kita slideshow tadi, kemudian kita kasih nama biar tidak bingung sesuai dengan nama PowerPoint kita, judulnya apa. Kan judulnya tadi di sini sudah subbab 1.2. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah langsung windownya pada PowerPoint kita. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah ukurannya sekian. Ini karena warna merah berarti kita masih bisa kecilkan. Nah, kita misalkan mau segitu. Oke, ini tampilan yang nanti akan terekam di dalam layar kita. Ya, misalkan kok ini ada hitamnya, nah kita bisa geser. Ya, dan kalau sudah kita kunci. Kita kunci. Oke, karena saya ingin menampilkan seluruh layar, kalau ini nanti masih ada, berarti layar saya akan tertutup karena yang tampil adalah hanya yang layar terekam, maka akan saya matikan dulu. Oke. Kemudian tadi di bagian bawah ada teks yang berjalan. Bagaimana cara menambahkan teks yang berjalan? Kita klik plus add, kemudian kita cari teks. Nah, kita tulis di situ. Teksnya apa? Misalkan teksnya ucapan selamat datang gitu ya. Ya, kita kasih nama selamat datang. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini muncul tempat layar kita. Kita bisa tulisin apapun di situ untuk mengucapkan selamat datang pada peserta didik. Misalkan kita tulis selamat belajar atau apa terserah. Kita kasih titik spasi. Kemudian di sini ada select font. Ya, ada select font. Select font ini untuk menentukan kita bisa memilih jenis fontnya. Saya gunakan yang standar, misalkan Arial. Nah, ukurannya di sini 256. Berarti nanti akan sangat besar sekali. Kita bisa kecilkan. Misalkan ukurannya 36. Ya, kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita tempatkan, misalkan tadi ini di bawah tulisan, di bawah PowerPoint kita, di bawah PowerPoint kita, misalkan ada di sini. Oke, kita tempatkan di situ. Nah, ini masih belum bergerak. Bagaimana caranya agar tulisan ini bisa bergerak, bisa berjalan? Caranya dengan kita aktifkan dulu sampai muncul warna merah. Kemudian kita klik kanan.
kemudian kita pilih filter. Nah, ini terlalu besar, kita kecilkan dulu, kita pendekkan. Ternyata di bawah ada sesuatu. Nah, ini dia, ada tanda plus, kita klik plus, kita pilih scroll. Secara defaultnya akan menuliskan kata scroll, kita klik OK. Nah, di sini ada 2 bar ya, ada horizontal speed, ada vertical speed. Horizontal speed berarti bergeraknya secara mendatar, vertical speed berarti bergeraknya naik turun. Sekarang kalau bar ini saya geser ke kanan, maka tulisannya akan bergerak ke kiri. Semakin ke kanan semakin kencang. Oke, kita buat yang standar, misalkan terserah ukurannya mau berapa, misalkan 60. Nanti yang di bawah yang vertikal, nah ini bisa seperti itu, bisa seperti ini. Oke, saya gunakan yang horizontal speed saja, horizontal speed. Oke, kali ini saya geser ke kiri, maka tulisannya bergerak ke kanan. Kita ambil yang bergeraknya ke kiri. Kalau sudah, kemudian klik close. Nah, sekarang sudah berjalan. Kemudian biar tulisan yang berjalan ini tidak bergerak, maka ucapan tadi, ucapan selamat datang, kita kunci di sini. Oke, kalau biar tidak muncul selama proses pembuatan, misalkan bisa kita nonaktifkan. Nah, ada tanda mata di situ, kita tinggal klik aktif dan mati. Nah, sekarang tadi di sebelah sini ada peta atau logo, atau di sini ada kasih nama atau apapun. Caranya dengan semua sudah harus disiapkan, dan lebih baik kalau ekstensinya adalah PNG, sehingga nanti di situ bisa menjadi transparan. Kita siapkan misalkan dengan menggunakan aplikasi apa yang biasa dipakai untuk membuat JPEG atau image. Kemudian kita klik plus, kita pilih image, kemudian kita beri misalkan tadi kita bikin peta dulu atau logo misalkan. Misalkan punya saya tadi peta, nah, kita klik judulnya, create name-nya peta. Oke, kita browse, kita cari petanya ada di mana. Oke, sudah saya siapkan, klik OK, open, kemudian OK. Nah, di sini warna merah itu artinya bisa kita ubah ukurannya, kita sesuaikan, kemudian kita tempatkan di mana terserah. Oke, misalkan seperti ini ya. Kalau sudah, kita kunci lagi, tinggal klik, nah dikunci. Kemudian tadi ada nama misalkan atau apa, kita klik lagi, mau bentuknya JPEG berarti kita ambil image ya, kita klik image nya, kemudian kita kasih nama ya, nama. Oke, kemudian lanjut ke browse, kemudian kasih nama. Kenapa ini saya beri putih? Karena latar belakangnya adalah hitam. Maka saya klik open, kemudian OK. Nah, ada di sini, kita tempatkan di sini. Oke, kalau sudah pas, dirasa pas, kemudian kita kunci. Nah, tadi ini adalah perekam layar semua ada di sini. Padahal tadi kita hanya ingin menempatkan PowerPoint-nya saja ya. Dengan ini video kita, jadi video kita itu diambil dari add. Nah, ada window capture device. Ini tinggal kita kasih nama, misalkan punya saya tadi sudah saya beri nama, namanya adalah kamera wajah. Kemudian nanti di sini kalau sudah, kita bisa setting. Nah, ini settingannya nanti seperti itu ya, settingannya seperti ini. Di sini ada device. Nah, ada pilihannya kalau nanti kita hubungkan dengan USB dari handphone atau dari kamera yang lain, maka nanti di sini akan banyak pilihan. Karena di sini saya integrate dengan webcam, maka saya pilih yang webcam. Kemudian ada deaktif. Deaktif itu artinya video kita matikan. Kita coba. Nah, saya tidak muncul di situ. Maka biar saya tampil di video, maka kita aktifkan. Oke, kita tunggu. Nah, sudah muncul lagi. Kita klik OK. Nah, kita tempatkan di sini.
Kalau sudah serasa cukup di situ, maka kita kunci. Oke, ini adalah seluruh layar. Padahal tadi kita ingin mempresentasikan hanya pada PowerPoint. Maka kita aktifkan untuk yang PowerPoint-nya. Tadi misalkan sudah kita beri judul. Nah, oke, misalkan nanti akan seperti ini. Oh, ternyata tidak pas gitu ya. Tidak pas. Ini bisa kita ubah lagi, misalkan. Ini kurang besar gitu ya. Kurang besar. Kita bisa besarkan. Nah, kalau sudah kita kunci. Ya, seperti itu. Oh, ini teksnya kurang ke bawah misalkan. Maka kita aktifkan untuk teksnya tadi ucapan selamat datang. Oke, kita aktifkan. Nah, sudah aktif. Misalkan di situ. Oke. Dan ini kurang besar atau kurang panjang. Nah, bisa diaktifkan lagi dengan klik kanan. Oke. Kita kunci lagi. Nah, ini sudah siap dengan kita akan presentasi. Ya, kalau kita sudah siap settingan pada OBS untuk presentasi, maka kita tinggal misal nonaktifkan dulu biar layarnya terekam semua. Nah, kalau nanti ini sudah selesai kita setting tadi, kita tinggal presentasi, maka ini kita pilih yang di bagian start recording. Ya, start recording. Kalau kita sudah klik start recording, maka kita langsung masuk di PowerPoint kita. Ya, PowerPoint kita tinggal menjelaskan PowerPoint kita isinya apa, tinggal dijelaskan semua. Kalau sudah selesai menjelaskan PowerPoint-nya, kemudian kita klik stop recording yang ada di sini. Nah, nanti stop recording kemudian akan meminta konfirmasi pada kita akan disimpan atau tidak. Pasti akan kita simpan karena berupa video.